Kita sampai pada pembahasan tentang ru'yatullah, melihat Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wa annal mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya kaum mukminin melihat Rabbnya dengan penglihatan mereka pada hari kiamat. Kama yarawna al-qamara laylatal badri, seperti mereka melihat bulan purnama. La yudammuna fi ru'yatihi, mereka tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan beliau mengatakan, hadhihi al-mas'alatu min masaili yaumil qiyamah aidan. Ini termasuk masalah yang berkaitan dengan hari kiamat. Jadi beliau menegaskan bahawa beliau juga beriman bahawa kaum mukminin akan melihat Rabbnya dengan penglihatan mereka, dengan mata mereka pada hari kiamat. Dan ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lianna asy-syaikha la zala yu'addidu ma yakunu yawmal qiyamah. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab masih membahas tentang perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat. Wa min dzalik, di antaranya adalah annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamati bi absarihim. Bahwa kaum mukminin nanti pada hari kiamat mereka akan melihat Rabbnya dengan mata-mata mereka. Ikraman lahu fil jannah. Dan ini adalah pemuliaan bagi mereka di surga. Wala yajiduna atyaba min ru'yatihim lillahi azza wa jalla. Wala aladza min ru'yatihim li rabbihim. Dan mereka tidak mendapatkan yang lebih baik dari melihat Allah. Mereka tidak mendapatkan nikmat yang lebih baik melebihi ketika mereka diberi nikmat bisa melihat Allah. Dan tidak ada kelezatan yang lebih lezat dibandingkan dengan ketika mereka melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa kaum mukminin mereka akan mendapatkan tambahan nikmat setelah mereka masuk ke dalam surga. Mereka mendapatkan tambahan nikmat yang berupa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ijma' para salaful ummah bahawa kaum mukminin akan melihat Allah nanti di surga. Wa qad jaa hadza fil Qur'an, dan penjelasannya terdapat di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan husna, kebaikan, wa ziyadah, dan tambahan. Al-husna
di dalam ayat ini maksudnya adalah surga, jannah. Orang-orang yang berbuat ihsan, dia akan mendapatkan surga. Waziyadah hiya an-nadharu ila wajhillah. Sedangkan makna dari ziyadah adalah melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib, bahwa yang dimaksudkan dengan az-ziyadah adalah an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, Allah tabaraka wa taala juga berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka kaum mukminin di surga apa yang mereka inginkan. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan kami memiliki tambahan nikmat untuk mereka. Al-mazid huwa ru'yatuhum liwajhillah. Tambahan di sini adalah ketika mereka melihat wajah Allah, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, dan melihat kepada Rabbnya. Nadhiratun yang pertama, wujuhu yawma idzin nadhiratun dengan dad, ya, minan nadrah wa hiya al-baha wal husnu. Jadi nadhiratun dengan dad itu artinya berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah dengan dad itu artinya melihat dengan mata dan penglihatan mereka. Ila rabbiha, kemudian ditambah lagi dengan huruf ila. Ila rabbiha addahu bi ila. Wa idza uddiya an-nadharu bi ila fa ma'nahu al-mu'ayyanatu bil absar. Jika kata nazar ini, nazara yanzuru, itu diikutkan atau diikuti dengan huruf jar yang bentuknya ila rabbiha nadhirah, ya, maka maknanya adalah bahwa mereka melihat dengan mata kepala mereka, ya. Fa absaru ahli iman tanzuru ila rabbiha jalla wa ala. Maka mata-mata ahlul iman, penglihatan-penglihatan kaum mukminin nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qauluhu ta'ala fil kuffar, demikian pula Allah berfirman berkaitan dengan orang-orang kafir, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu terhalangi dari Rabbnya. Terhalangi dari Rabbnya. Ay la yarawna Allah yawmal qiyamah. Artinya bahwa mereka orang-orang kafir tidak melihat Allah pada hari kiamat. Fadalla ala annal mu'minina yarawna Allah. Ketika ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir terhalangi untuk melihat Allah, maka menunjukkan bahwa kaum mukminin itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu idza hujiba anha al-kuffar, karena ketika orang-orang kafir terhalangi untuk melihat Allah, dalla ala anna al-mu'minina la yuhjabuna anha. Ini menunjukkan bahwa kaum mukminin tidak terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa illa lam yakun hunaka farqun. Jika kaum mukminin
jika ada orang yang mengatakan bahwa kaum mukminin tidak melihat Allah, apa bedanya dengan orang-orang kafir? Karena orang-orang kafir yang terhalangi menunjukkan bahwa kaum mukminin tidak terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Lau kana Allah la yura yaumal qiyamah lama khassal kuffara. Seandainya Allah tidak terlihat pada hari kiamat, Allah tidak mengkhususkan orang kafir dengan firman-Nya, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun, bahwa mereka orang-orang kafir pada hari itu terhalangi untuk melihat Allah. Ya. Ini dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa kaum mukminin itu akan melihat Allah pada hari kiamat nanti. Ya, setelah mereka masuk ke dalam surga, maka mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Ya, dan ini a'zamun ni'mah, nikmat yang paling besar ketika mereka melihat Al-Khaliq yang Maha menciptakan, Ar-Raziq yang Maha memberi rizki. Ammal ahadithu fakathiratun jiddan wa mutawatiratun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil-dalil dari hadis yang menunjukkan tentang adanya ru'yatullah bagi kaum mukminin pada hari kiamat itu sangat banyak, bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Ya, sampai kepada derajat mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan. Ya, bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Wa qad istaqsaha al-Imam Al-'Allamah Ibnu Al-Qayyim fi kitabih Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ya, kitab yang beliau tulis yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat surga. Ya, buku ini sudah diterjemahkan Tamasya ke surga kalau tidak salah terjemahannya. Ya, Tamasya ke surga. Itu ada terjemahannya. Beliau menjelaskan tentang bagaimana ahli surga, siapa yang masuk ke dalam surga, nikmat-nikmat yang ada dalam surga, makanan-makanannya, minuman-minumannya, pakaiannya, istana-istana yang ada di dalamnya. Dan semua beliau jelaskan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang beliau bahas adalah masalah ru'yah, masalah kaum mukminin melihat Allah tabaraka wa taala. Istaqsal ahadits al-waridah fi ar-ru'yah wa annaha balagat hadd at-tawatur. Beliau menghitung, beliau meneliti tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yatullah, dan bahwa hadis-hadis tersebut sampai kepada derajat mutawatir karena banyaknya jalan, ya, banyaknya riwayat-riwayat tentang ru'yatullah. Ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat Allah tabaraka wa taala nanti pada hari kiamat. Ammal Mu'tazilah, adapun kaum Mu'tazilah, ya, mereka adalah firqah, ya, yang didirikan oleh seseorang yang bernama Wasil bin Atha. Dia murid dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tetapi ketika dia berseberangan pemikirannya dengan Al-Hasan Al-Basri, dia membuat majlis sendiri di pojokan masjid. Makanya disebut dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang yang terpojok, dia mengambil tempat di pojokan. Ya, akhirnya terkenal dengan firqah Mu'tazilah. Dan firqah ini memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang
dalam masalah iman, dalam masalah asma dan sifat, ya, dalam masalah asma dan sifat, dalam masalah takdir mereka menyimpang. Wa man sara fi rikabihim, dan orang-orang yang sejalan dengan mereka, fa innahum yanfuna ar-ru'yata ka'adatihim. Mereka kaum Mu'tazilah meniadakan adanya ru'yatullah. Li'annahum la yu'minuna bil ahadith, mereka tidak beriman dengan hadis-hadis yang menunjukkan atas ru'yah tersebut. Wa innama yattabi'una 'uqulahum wa afkarahum, mereka hanya mengikuti akal-akal dan pemikiran mereka. Dan ini adalah ciri yang sangat menonjol dari kaum Mu'tazilah. Taqdimul aqli 'ala an-naqli. Mereka mendahulukan akal dibandingkan dalil. Dan ini adalah sebab kesesatan. Ketika seseorang beragama dengan mendahulukan akal atas dalil, maka pasti akan tersesat. Ya, pasti akan tersesat. Nah, mereka mengikuti akal-akal mereka, pemikiran-pemikiran mereka. Wa yastadilluna bil mutasyabih minal Qur'an. Mereka berdalil dengan ayat-ayat mutasyabihat yang ada dalam Al-Quran. Ayat yang memiliki banyak makna. Mithlu qawlihi ta'ala an Musa, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta agar bisa melihat Allah. Ya, disebutkan dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, Qala Rabbi arini anzur ilaiki, ya Allah, izinkan aku melihatmu. Ya. Maka Allah menjawab, Qala lan tarani, engkau tidak melihatku. Nah, berdasarkan ayat ini, lan tarani, engkau tidak melihatku. Lan tarani hadza nafyun lirru'yah. Kata mereka bahwa firman Allah lan tarani, engkau tidak melihatku, menunjukkan ditiadakannya ru'yah, bahwa Allah la yura, Allah tidak dilihat. Warraddu ala hadha min wajhain, dan bantahan terhadap pemikiran ini dari dua sisi. Al-wajhul awwal, sisi yang pertama, annahu law kana su'alu ru'yatillahi ghairu jaiz lama sa'alaha Musa. Yang pertama, bahwa seandainya permintaan untuk bisa melihat Allah itu tidak boleh, seandainya permintaan untuk melihat Allah adalah permintaan yang tidak boleh, lama sa'alaha Musa, tentu Musa tidak memintanya. Ya, tentu Musa tidak meminta kepada Allah. Lianna Musa nabiyullah wa kalimullah, karena Nabi Musa Nabi Allah, beliau adalah Nabiullah dan Kalimullah, orang yang Nabi yang dijuluki dengan Kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. La yumkin an yas'ala syai'an la yajuz. Tidak mungkin bagi Nabi Musa untuk meminta sesuatu yang tidak boleh. Karena seandainya permintaan itu tidak boleh, tentu sudah ditegur oleh Allah tabaraka wa taala. Fadalla hadha ala anna ru'yatallahi mumkinatun wa su'aluha jaizun. Maka ini menunjukkan bahwa melihat Allah itu mungkin dan memintanya juga boleh.
walakinnahu lan yarahu fi hadhihi dunya, tetapi dia tidak melihatnya di dunia. Lianna al-makhluqina la yaqwuna ala ru'yati llahi fi hadhihi dunya, karena makhluk itu tidak akan kuat melihat Allah di dunia ini. Makhluk tidak akan kuat melihat Allah tabaraka wa taala di dunia ini. Walihada daraballahu lahal mathal. Oleh karena itu Allah memberikan perumpamaan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 143 tadi yang sudah kita baca sebagiannya. Walamma jaa Musa limiqatina, dan ketika Nabi Musa datang untuk memenuhi pertemuan dengan kami, wa kallamahu rabbuhu, dan dia diajak berbicara oleh Allah. Qala, kemudian Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah izinkan aku bisa melihatmu. Qala lan tarani, engkau tidak bisa melihatku, kata Allah. Walakin inzur ilal jabal, tapi coba lihat ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau dia tetap tegak di tempatnya maka engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka ketika Allah tabaraka wa taala menampakkan untuk gunung, ja'alahu dakka, maka terpecahlah gunung tersebut. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pingsan. Ya, Musa pingsan ketika Allah tabaraka wa taala ya menampakkan ke gunung, maka Musa dan gunung itu tidak tahan, terpecah, terbelah gunung tersebut. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pingsan, yakni saqata maghsyian alaih, Musa terjatuh dan pingsan. Fadalla ala anna Musa la yutiqu ru'yatallah fi hadhihi dunya, ini menunjukkan bahwa Nabi Musa tidak kuat melihat Allah di dunia ini. Dan Allah, ya sebagaimana itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bisa dilihat dengan mata di dunia ini. Ya, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun belum pernah melihat. Walaupun ada terjadi perbedaan di kalangan para sahabat, ya apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah atau tidak pada saat Mi'raj? Tetapi sebagaimana itu dijelaskan oleh Aisyah bahwa Nabi tidak melihat Allah. Nurun anni ara, cahaya yang aku lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu makhluqin la yutiqu ru'yatallahi fi hadhihi dunya, dan seluruh makhluk tidak akan mungkin kuat melihat Allah di dunia ini. Li dha'fil makhluqina fi hadzal dar, karena lemahnya makhluk di dunia ini. Amma fil jannah, adapun di surga, fallahu yu'til mu'minina quwwatan ala an yarau rabbahum, Allah berikan kekuatan bagi kaum mukminin untuk melihat Allah. Karena kehidupan di akhirat nanti berbeda dengan kehidupan di dunia. Kekuatan manusia di akhirat berbeda. Ya. Tidak seperti ketika mereka di dunia. Keadaan yang ada di sana pun berbeda dengan keadaan yang ada di dunia. Tidak bisa dikiaskan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Semua yang ada di sana juga tidak bisa dikiaskan. Sama namanya. Namanya anggur, namanya susu, namanya madu. Tetapi sama dalam nama. Hakikatnya berbeda. Ya. Ini sisi yang pertama. Al-wajhu tsani, yang kedua, annallaha jalla wa ala lam yaqul li Musa inni la ura. Allah tabaraka wa taala
tidak berkata kepada Nabi Musa, inni la ura, wahai Musa, sesungguhnya aku tidak bisa dilihat. Ya, Allah tidak mengatakan inni la ura, aku tidak bisa dilihat. Bal qala lan tarani, tetapi Allah berfirman lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Ai fid dunya, yaitu di dunia. Walan la taqtadhi an-nafya mutlaqa, dan huruf lan dalam bahasa Arab itu tidak menunjukkan penafian secara mutlak. Lantarani bukan berarti tidak bisa dilihat, kecuali kalau la ura, aku tidak bisa dilihat, baru di situ ada nafyun mutlak. Wa innama taqtadhi nafyal muaqqat, tetapi lan di sini memberikan faedah peniadaan secara sementara. Ketika di dunia tidak bisa dilihat Allah tabaraka wa taala dengan mata kepala manusia, tapi nanti di akhirat, di surga, mereka akan melihat Allah. Ya. Kemudian beliau membawakan dalil tentang masalah bahasa ini, ya, dari perkataan Ibnu Malik, wa man yara an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu hurdud wa siwahu fa'duda, bahwa lan itu menunjukkan peniadaan tetapi muaqqat, sementara, bukan mu'abbad, bukan selamanya. Walihada qala Allah Ta'ala fil Yahud, oleh karena itu Allah berfirman tentang kaum Yahudi, walan yatamannauhu abadan, ya, dan mereka tidak berangan-angan selama-selamanya, yakni al-maut, mereka tidak berangan-angan untuk mati. Wa fil akhirati yatamannawna al-maut, tetapi ketika di akhirat mereka mengangan-angan atau berangan-angan untuk mati, ketika mereka tahu bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka. Qala ta'ala wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka mengatakan, wa nadaw, mereka menyeru, ya Malik, wahai Malik, wahai malaikat Malik, hendaknya Tuhanmu segera memutuskan kami. Ya, mereka minta mati. Mereka di neraka minta mati. Qala innakum makithun. Maka Malik menjawab, engkau akan tinggal selama-lamanya di dalamnya. Fa fi yaumil qiyamati yatlubuna al-maut. Ketika pada hari kiamat mereka minta mati. Ma'annahum fid dunya lan yatamannauhu, padahal ketika di dunia mereka tidak berangan-angan untuk mati. Fadalla ala anna lan li mutlaqin nafi, ini menunjukkan bahwa huruf lan itu untuk menjelaskan peniadaan secara mutlak, ya, bukan menunjukkan peniadaan selama-lamanya, tetapi peniadaan sementara. Makanya Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak melihatku, ai fid dunya, maksudnya di dunia. Falaysa lahum mutamassikun fi hadhihi al-ayah, ya, tetapi mereka tidak memahami ayat-ayat ini. Jadi kaum Mu'tazilah, ya, mereka berdalil dengan ayat ini untuk meniadakan ru'yatullah. Kenapa? Ya karena tadi mereka menggunakan akalnya, beragama dengan akalnya, memahami perkara-perkara gaib dengan akal, padahal perkara gaib la majal lil aqli fi, enggak ada urusan akal dalam perkara gaib, apalagi dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya orang-orang Mu'tazilah dalam bab sifat mereka mu'attilah, meniadakan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan mereka hanya menetapkan nama bagi Allah, tapi tidak menetapkan sifat. Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim, Allah Ghani. Tetapi mereka tidak mau menetapkan sifat. Tidak mau menetapkan sifat. Dan mereka mengatakan bahwa nama ini hanya
penamaan saja yang tidak memiliki sifat. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan Allahu sami'un bila sam', basirun bila basar. Allah Sami' maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Wal'iyadzubillah. Basir maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Alimun tidak punya ilm. Antum marah enggak kalau disifati seperti itu? Ya. Oh, manusia itu akan marah disifati dengan sifat-sifat seperti itu. Mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang demikian. Wal'iyadzubillah. Nafyus sifat, meniadakan sifat-sifat Allah. Itu orang-orang Mu'tazilah, maka mereka Mu'attilah. Ya. Taib, ini syubhat yang pertama. Ya, mereka berdalil dengan ayat ini dan tadi sudah dijawab ya oleh beliau. Syubhatus tsaniyah, syubhat yang kedua yang mereka gunakan adalah firman Allah, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar. Allah tidak dijangkau oleh pandangan-pandangan. Wa huwa yudrikul absar, dan dia menjangkau pandangan-pandangan. Qalu, mereka mengatakan, la tudrikuhu, makna la tudriku ay la tarahu. Mereka mengatakan, orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa makna la tudrikuhu artinya engkau tidak bisa melihat. Wal jawab, jawabannya adalah an yuqal laisa ma'na la tudrikuhu annaha la tarahu. Makna la tudrikuhu itu bukan la tarahu, bahwa tidak bisa melihat. Lakin ma'nahu annaha la tuhitu bihi. Maksudnya bahwa pandangan-pandangan manusia itu tidak mungkin bisa meliputi Allah. Ahata yuhitu, meliputi. Tidak mungkin bisa meliputi. Ini makna yang benar. Wal idraku ma'nahu al-ihata. Idrak itu maknanya ihatah, meliputi. Wallahu lam yakun la tarahul absar. Allah tidak mengatakan la tarahul absar. Pandangan-pandangan tidak bisa melihatnya. Allah tidak mengatakan demikian. Tetapi Allah berfirman, la tudrikuhu. Artinya la tuhituhu. Artinya pandangan-pandangan itu tidak bisa meliputi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, apa ada contoh yang seperti itu? Iya. Contohnya, faqad yaral insanu syai'a wala yudrikuhu kullahu. Terkadang seseorang bisa melihat sesuatu tapi dia tidak bisa meliputinya. Meliputi dari semua sisi dia tidak bisa. Ya. Fa anta mathalan tara syams, kita umumnya melihat matahari. Walakin la tudrikuha kullaha, tapi kita tidak bisa meliputi seluruhnya. Matahari dari semua sisi. Fama kullu ma yura yudraku kullu, maka tidak setiap yang bisa dilihat itu pasti bisa diliputi. Ya, tidak demikian. Di anna Allah jalla wa ala a'zam min kulli syai', karena Allah Maha besar. Fala yuhata bihi, Allah tidak diliputi. Tidak ada yang bisa meliputi Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana makhluk akan meliputi Allah? Sedangkan Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, bagaimana akan meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala? Falaysa fil ayati dalilun ala nafyir ru'yah, maka ayat ini tidak sama sekali menunjukkan peniadaan ru'yah. Wa innama fiha nafyul idrak, tetapi yang ditiadakan adalah al-idrak. Wa yalzam min hadha annaha la tarahu lakin la tudrikuhu.
fa fi dzalika itsbatur ru'yah. Yang ini menunjukkan bahwa Allah bahwa pandangan-pandangan itu akan melihat Allah, tetapi tidak bisa meliputi. Ya, jadi ayat ini pun tidak bisa kemudian dijadikan dalil untuk menolak akidah bahwa Allah tabaraka wa taala itu akan dilihat. Faqauluhu, kemudian perkataan beliau, yarawna rabbahum bi absarihim, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah dengan mata kepala mereka, raddun ala man yaqul, bantahan bagi orang-orang yang mengatakan yarawnahu biqulubihim, maksudnya melihat itu melihat dengan hati. Ada yang mengatakan demikian. Maka ini membantah bahwa kaum mukminin akan melihat Allah dengan mata kepala mereka, bukan dengan hati mereka. Lianna ar-ru'yata qad takunu qalbiyyah wa qad takunu basariyyah. Ya, memang melihat itu memiliki dua makna. Ada yang melihat dengan hati, ada yang melihat dengan mata. Wa hum yaqulun, dan mereka mengatakan yarawnahu biqulubihim, bahwa Allah nanti akan dilihat tapi dengan hati. Walau kana al-qasdu yarawnahu biqulubihim ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya yang dimaksudkan itu melihat dengan hati, tentu Nabi tidak bersabda kama tarawnal qamara lailatal badri innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Dan ini menunjukkan ru'yah basariyah, ru'yah dengan mata, bukan dengan hati. Maka Nabi menjelaskan kama tarawnal qamar, seperti ketika kalian melihat bulan purnama. Wa kama tarawna syams, seperti ketika kalian melihat matahari sahwan laisa dunaha sahab, matahari yang yang bersih, yang tanpa ada awan yang menghalangi sedikit pun. Demikian kaum mukminin akan melihat Allah tabaraka wa taala. Hal syamsu tura bil qalbi au bil basar. Ketika Nabi mengatakan kalian akan melihat Rabb kalian nanti pada hari kiamat seperti kalian melihat bulan dan seperti kalian melihat matahari, apakah kemudian matahari dilihat dengan hati? Tentu tidak. Ya, tetapi dia dilihat dengan pandangan. Ya, maka ini menunjukkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah dengan mata kepala mereka, dengan mata kita sekarang ini. Ya, yang dengannya kita melihat, kaum mukminin nanti akan melihat Allah, dan ini adalah a'zamun ni'mah, nikmat yang paling agung yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kaum mukminin. Fadhal adzan dulu. Tayyib. Wa qawluhu kama tarawna al-qamara lailatal badri, perkataan beliau, dan ini beliau menukil dari hadis, kama tarawna al-qamara lailatal badri, seperti ketika kalian melihat bulan purnama. Kama tarawna al-badra 'inda tamamihi lailatal khamis ashar, artinya kalian nanti akan melihat Allah, melihat wajah Allah seperti kalian melihat bulan purnama pada tanggal 15. Ya, ketika dia sempurna, bulan itu bentuknya sempurna. Li'anna al-qamara yatakamalu lailatar rabi' ashar wal khamis ashar, karena bulan purnama itu ada di tanggal 14 dan 15. Walihada tusamma layalil ibdar, oleh karena itu disebut dengan ya malam-malam bulan purnama. Ay takamalal qamaru fa anta tarahu wadihan, ketika bulan purnama kita akan bisa melihatnya dengan jelas. Wa kullun nas yarawnahu, dan semua akan melihat bulan purnama tersebut dengan jelas.
Kullu ahlil ard yarawnahu jaliyan. Penduduk bumi akan melihatnya. Ya. Wasyamsu la miryata anna an-nas yarawnaha kulla yawm. Terlebih matahari. Ya, maka manusia akan melihatnya setiap hari. Wa qawluhu la tudammuna fi ru'yatihi. Maksud dari perkataan beliau bahwa kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Kullun yarahu bisuhulatin wa yusrin biduni zihamin wala khatarin. Semua bisa melihat dengan mudah, ya, dengan gampang, tanpa berdesak-desakan, tanpa membahayakan diri. Ya, seperti orang melihat bulan purnama. Yang di Solo bisa lihat, yang di Semarang bisa ngelihat. Ya, tanpa kemudian seperti orang yang melihat satu objek sehingga orang akan melihatnya secara berdesak-desakan, tidak demikian. Lianna an-nas rubbama yatazahamuna 'ala syai'il wahid, karena mungkin saja orang akan melihat satu objek, mereka akan berdesak-desakan. Ya, tetapi ketika melihat bulan, enggak ada manusia berdesak-desakan pengen melihat bulan, karena semua bisa melihat. Wa yahsul khatar au maut au dahsh, sehingga ketika berdesak-desakan itu akan membahayakan diri atau bahkan mungkin bisa mati karena keinjak-injak dan lain sebagainya. Walakinnahum yarawna rabbahum min ghairi madarratin wala ziham. Tapi nanti mereka akan melihat Allah tanpa ada kesulitan, tanpa berdesak-desakan. Wa hadha hatta fil makhluq. Ya, dan ini pun sama pada makhluk. Fannasu kulluhum yarawna al-qamar la yatazahamuna ala ru'yatihi. Seperti ketika manusia itu melihat bulan, maka mereka tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Wa yarawna asy-syams wa la yatazahamuna ala ru'yatiha. Mereka melihat matahari dan mereka tidak berdesak-desakan. Fa idza kana hadza fil makhluq, jika ini pada makhluk, fa fil khaliq min babi aula, maka bagaimana dengan al-khaliq, bagaimana dengan Allah tabaraka wa taala. Maka ahlus sunnah wal jamaah mereka mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat Allah di surga. Ya, mereka akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Dan ini menjadi akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan setiap ulama yang menulis kitab akidah pasti akan menyebutkan bab ini, karena yang mengingkarinya dia bukan ahlus sunnah, seperti orang-orang Mu'tazilah, ya, yang mengingkari adanya ru'yatullah, ya, dengan alasan-alasan, ya, yang banyak. Seperti biasa mereka menggunakan akalnya untuk memahami perkara-perkara gaib. Padahal perkara-perkara gaib, akal tidak bisa untuk meliputi perkara gaib. Bagaimana akal akan meliputi sesuatu yang belum pernah dilihat? Akal akan bisa memikirkan, ya, ketika matanya pernah melihat. Ilmu pengetahuan baru antum bisa menggunakan akal, ilmu pengetahuan. Tapi ini perkara gaib, tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, ya, tentang nikmat di surga, tentang nikmat di neraka, tentang azab di neraka, kemudian tentang keadaan di padang mahsyar. Yang itu tidak mungkin akal itu bisa membayangkan. Ya, maka semua ini termasuk di dalam babul khabar. Bab tentang perkara gaib, tentang sifat-sifat Allah, itu babul khabar. Pembahasannya itu tentang berita. Berita, tugas kita adalah tasdiq, iman dan yakin. Membenarkan, mengimani, meyakini.
selesai. Tidak usah menggunakan akal kita. Ya, seperti kaum Mu'tazilah akhirnya tersesat karena mereka menganggap bahwa menetapkan sifat-sifat Allah sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Maka mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah. Ya, mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Allah tidak memiliki pendengaran, Allah tidak memiliki penglihatan. Kenapa? Karena kalau kita mensifati Allah bahwa Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, yang bisa disifati dengan sifat itu jisim. Ya, berarti jisim. Dan tidak mungkin Allah berjisim, kata mereka. Maka mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Ya, subhanallah. Ya, nasallallahu assalam wal afiyah. Bagaimana mereka tersesat. Allah disifati dengan nafyun, dengan peniadaan. Sehingga mereka mengatakan Allah, ketika ada yang mengatakan, ada yang bertanya, aina Allah, Allah itu di mana? Ahlu sunnah menjawab, Allah fis sama. Dalilnya banyak dalam Al-Quran, banyak dalam hadis. Tapi mereka akan mengatakan Allah laisa dakhil al-alam wala kharij al-alam wala muttasil wala munfasil wala muhayith wala mudakhil wala, dan seterusnya. Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak bersambung dengan alam, tidak berpisah dengan alam, tidak di atas alam, tidak di bawah alam. Itu jawaban mereka. Wal'iyadzubillah. Ahlu sunnah, aina Allah? Allah fis sama. Allah sendiri yang mengatakan, a'amintum man fis sama. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Nah, karena mereka beragama dengan akal, ya akhirnya seperti itu. Tersesat. Padahal akal manusia kan bermacam-macam. Akal mana yang harus kita ikuti coba? Akalnya kaum Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan kalian wajib mengikuti akal mereka. Orang Asy'ariyah mengatakan kalian wajib mengikuti akalnya orang-orang Asy'ariyah. Mana yang harus kita ikuti? Ahlu sunnah wal jamaah mengikuti wahyu. Karena perkara-perkara gaib itu sifatnya khabar, berita dari Allah. Berita dari Allah harus kita benarkan. Berita dari Nabi harus kita benarkan, kita imani dan kita yakini. Maka kita menetapkan Allah memiliki sifat-sifat, ya, sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya, tanpa kita tahrif, tanpa kita rubah, tanpa kita ingkari, tanpa kita serupakan dengan makhluk, tanpa kita bagaimanakan. Ya, isbat min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi tamthilin wala takyif. Ini adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.